Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ani UMT. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kebutuhan gizi pada manusia sakit, yaitu nutrisi pada pasien dengan DM dan gangguan hati serta empedu. Tapi sebelum itu mohon dukungannya ya, supaya video ini lebih berkembang lagi dan bermanfaat juga untuk yang lainnya, dengan memberikan like, subscribe, and share. Terima kasih teman-teman. Nah, untuk pembahasan pertama yang akan kita bahas itu adalah nutrisi diet pada pasien dengan DM. Nah, untuk diet DM ini atau diabetes mellitus ini adalah kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang mengalami peningkatan kadar gula atau kita sebut dengan glukosa ya, yang ada di dalam darah. Nah, ini merupakan akibat dari kekurangan hormon insulin secara absolut atau relatif. Nah, di sini ada tujuan diet ya pada pasien DM ini. Yang pertama, mempertahankan kadar glukosa darah supaya mendekati normal dengan menyeimbangkan asupan makanan dengan insulin atau endogenous atau exogenous ya, dengan obat penurun glukosa oral dan aktivitas fisiknya sehingga bisa berkesinambungan. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah mencapai dan mempertahankan kadar lipida serum dalam batas normal. Nah, berikutnya lagi tujuannya adalah memberikan cukup energi untuk mempertahankan atau mencapai berat badan normal pasien. Kemudian dapat menghindari atau menangani komplikasi akut pasien yang menggunakan insulin seperti hipoglikemi ya, komplikasi jangka pendek dan jangka lama, serta masalah yang berhubungan dengan latihan jasmaninya. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah meningkatkan derajat kesehatan secara keseluruhan melalui gizi yang optimal. Nah, di sini ada syarat diet ya pada DM. Yang pertama, energi cukup untuk mencapai dan mempertahankan berat badan normal ya. Kemudian ini dihitung ya sesuai dengan kebutuhan pasiennya ya. Perhitungan yang kita pelajari tentang kebutuhan gizi pada saat beraktivitas dan aktivitas berat, atau bisa disesuaikan dengan angka kecukupan gizi ya, lakukan pengoreksian berat badan. Kemudian kebutuhan ini yang kedua, syarat yang kedua adalah kebutuhan protein normal, yaitu di sini disarankan pada pasien DM itu 10-15% dari kebutuhan energi totalnya ya setelah dihitung. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan lemak sedang, yaitu 20-25% dari kebutuhan energi totalnya. Nah, dalam bentuk kurang dari 10% dari kebutuhan energi total, energi total ini berasal dari lemak jenuh, yaitu 10% dari lemak tidak jenuh ganda. Sedangkan sisanya lagi itu diperoleh dari lemak tidak jenuh tunggal. Nah, berikutnya itu adalah syarat kebutuhan karbohidrat ya. Di sini adalah sisa dari kebutuhan energi total, yaitu 60-70%. Nah, syarat yang berikutnya itu penggunaan gula murni dalam minuman dan makanan di sini tidak diperbolehkan ya pada pasien DM, kecuali jumlahnya sedikit ya sebagai bumbu ya. Ini dipertimbangkan. Kemudian menggunakan gula alternatif dalam jumlah terbatas ya, bisa menggunakan salah satu ya produk Tropicana atau gula jagung ya. Kemudian syarat yang berikutnya adalah asupan serat dianjurkan 25 gram per hari dengan mengutamakan serat larut air yang terdapat dalam sayuran dan buah ya. Kemudian yang berikutnya adalah pasien DM dengan tekanan darah yang normal ini diperbolehkan mengkonsumsi natrium ya, tapi dalam bentuk garam dapur seperti orang yang sehat, yaitu ya dibatasi sebanyak 3000 mg per hari. Nah, yang berikutnya adalah
vitamin dan mineralnya itu harus cukup ya. Nah, itu disesuaikan dengan perhitungan. Kembali ya, seperti kita pelajari rumusnya ya, kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada kadar gula darah normal ya, yang kita ketahui teman-teman ya, untuk yang puasa itu 80 sampai 110. Kemudian setelah makan itu 110 sampai ya 160 mg per dl. Nah, di sini ada cara pencegah atau mengobati DM. Nah, untuk DM ini sebenarnya dapat dicegah dengan penerapan hidup sehat sedini mungkin ya. Apalagi kalau misalnya kita udah tahu ada keturunan penyakit DM, ya kita harus melakukan atau berupaya merubah hidup kita supaya hidup kita sehat ya. Dimulai dari pola hidup ya. Jadi pola hidup sedini mungkin ya kita atur sedemikian rupa supaya lebih sehat, yaitu dengan mempertahankan pola makan sehari-hari yang sehat dan seimbang dengan meningkatkan konsumsi sayuran, kemudian buah dan serat, membatasi makanan yang tinggi karbohidrat, kemudian protein dan lemak ya. Kita atur sesuai dengan kebutuhan, mempertahankan berat badan. Kemudian ini mempertahankan berat badan yang normal maksudnya ya. Nanti kita lihat sesuai dengan kebutuhan berat badan ideal ya, atau IMT ya. Itu rumusnya sudah kita pelajari juga sebelumnya ya. Silakan dibuka lagi kalau misalnya lupa, atau dibuka lagi videonya ya kalau lupa. Kemudian ini mempertahankan berat badan yang normal ini sesuai dengan umur ya, dan tingkat badan ya, dan tinggi badan maksudnya, serta olahraga teratur sesuai umur dan kemampuannya. Jadi untuk olahraga tidak boleh diporsir ya, karena misalnya nih berat badannya berlebih ya, atau terus mau olahraga tiap hari gitu karena ingin menurunkan berat badan secara gratis ya, itu juga tidak boleh ya, karena akan berdampak ya atau menimbulkan efek baru ya pada diri sendiri. Nah, untuk pengobatan ini ya, untuk terapinya itu sebenarnya ada 3 untuk pasien DM, yaitu pertama itu diet, yang kedua itu adalah obat-obatan, yang ketiga adalah olahraga. Nah, untuk diet di sini penderita DM itu sangat dianjurkan untuk menjalankan diet ya, sesuai yang dianjurkan. Nah, ada anjuran-anjuran tertentu. Nah, yang mendapat pengobatan antidiuretik atau insulin harus mentaati diet terus-menerus ya, baik dalam jumlah kalori, komposisi, dan waktu makan harus diatur sedemikian rupa. Nah, ketaatan ini sebenarnya sangat diperlukan juga pada saat misalnya kalau ada undangan nih atau pesta ya. Kalau misalnya pasien kita ini harus kita jelaskan sedemikian rupa ya, kita tanamkan pemikiran bahwa kalaupun undangan nggak apa-apa nih makan sekali-sekali ya, nggak boleh, jangan bilang sekali-sekali, tapi ya kita pikirkan itu seberapa banyak ya kalori ya atau glukosa yang kita makan atau dimakan oleh pasien ya. Kemudian melakukan perjalanan pun juga ya, jangan sampai melakukan perjalanan karena tidak sempat makan atau mual muntah kalau kita di perjalanannya mabuk ya gitu, jadi kita nggak mau makan gitu. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan karena akan menurunkan kondisi si pasien. Nah, orang yang gula darah atau glukosa yang meningkat bisa mengakibatkan glukosanya juga akan menurun. Nah, itu bisa membahayakan pasiennya. Nah, kemudian olahraga dan aktivitas yang lain juga ya. Nah, kemudian yang kedua adalah obat-obatan. Nah, tablet atau suntikan anti diabetes di sini dapat diberikan. Namun ya, terapi diet tidak boleh dilakukan dan pengobatan penyulit lainnya yang menyertai atau suntikan insulin ya. Nah, ini juga dipertimbangkan. Nah, yang ketiga adalah olahraga. Di sini ya, dengan olahraga teratur ya, sensitivitas sel terhadap insulin menjadi lebih baik, sehingga insulin yang ada walaupun relatif kurang ya kalau pasien DM ya, dapat dipakai dengan lebih
aktif ya. Nah, kemudian yang kedua adalah lakukan olahraga itu 1-2 jam ya sesudah makan. Ini terutama pagi hari ya selama setengah jam sampai 1 jam per hari, minimal 3 kali per minggu ya, nggak boleh juga berlebihan ya. Nah, untuk penderita DM sebaiknya konsultasi dulu pada ahli gizi ya, atau dokter atau nutrisin atau gizi ya setiap 6 bulan sekali untuk mengatur pola diet dan makan ya. Ini maksudnya itu supaya pasien itu dapat mengakomodasi ya pertumbuhan dan perubahan berat badannya sesuai dengan pola hidupnya ya. Kita harapkan pola hidup sehat ya, sehingga menghasilkan tubuh yang sehat. Kemudian masuk ke pembahasan berikutnya adalah penata laksaan gizi pada penderita DM. Nah, yang pertama itu penilaian kondisi pasiennya. Nah, status gizinya ya, maksud yang pertama itu adalah penilaian status gizi dengan menghitung. Nah, kita harus mencari indeks massa tubuhnya atau IMT-nya yang normal itu berapa gitu ya. Nah, kita lihat IMT si pasien ini berapa sih. Jadi rumusnya ini sama yang kita udah belajar juga ya pada pertemuan berikutnya, yaitu berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat ya dalam meter. Itu adalah hasil IMT. Nah, untuk melihat apakah penderita DM mengalami kegemukan atau obesitas ya, atau bahkan IMT normal atau kurang gizi ya. Nah, nanti boleh teman-teman lihat lagi video kita sebelumnya ya. Nah, ini perlu kita ingat aja, IMT normal pada orang dewasa antara 18,5 sampai 25. Nah, yang berikutnya itu yang B, toleransi glukosa. Dengan memeriksa kadar glukosa darah ya atau kadar gula darah apakah dalam batas toleransi normal atau terkontrol. Nah, ini biasanya diperiksa gula darah puasanya ya, dan 2 jam setelah makan ya, atau GDSPP ya, 2 jam setelah pasca pembebanan gula darah sewaktu dan HbA1c-nya. Nah, selain itu juga diperiksa kadar gula dalam urinnya juga ya. Untuk penilaian yang lainnya ya, yang berikutnya itu adalah komplikasi lain. Yang untuk komplikasi lain ini adalah pemeriksaan klinis dan laboratorium lebih lanjut. Di sini perlu dilakukan bila untuk mengetahui apakah sudah ada komplikasi baik akut ataupun kronik ya, seperti kadar gula darah selalu rendah atau bahkan selalu tinggi ya. Untuk komplikasi ke penyakit jantung juga ya bisa dideteksi, kemudian ginjal, hati, pembuluh darah, saraf atau mata. Ini merupakan komplikasi lain pada maksudnya komplikasi lain dari penyakit DM ya. Nah, berikutnya adalah perencanaan diet dan mendidik pasien DM. Nah, untuk mendidik pasien DM di sini bertujuan agar pasien tersebut dapat mengontrol gula darahnya. Nah, untuk mengurangi komplikasi dan meningkatkan kemampuan untuk merawat diri sendiri ya. Yang berikutnya adalah perencanaan diet ya, bertujuan agar cukup asupan kalori, protein, lemak, asam mineral dan serat serta air dengan frekuensi maka sepanjang hari disesuaikan dengan pemberian obat anti diabetes atau injeksi insulin. Yang berikutnya itu perencanaannya ya. Selain itu kebutuhan kalori dan serat gizi lainnya ya, disesuaikan dengan status gizi dan kondisi kesehatan penderita DM. Misalnya bila disertai hipertensi atau tekanan darah tinggi harus mengikuti diet rendah garam. Kemudian disesuaikan ya kondisi pasiennya. Kemudian yang berikutnya adalah perencanaan diet dapat menggunakan daftar penukar bahan makanan ya, sehingga penderita DM dapat menggunakan daftar itu sendiri ya di rumahnya nantinya. Nah, yang berikutnya adalah olahraga ya. Di sini olahraga, penderita DM dianjurkan untuk melakukan olahraga secara teratur, yaitu 3-4 kali per minggu ya. Tadi juga kemudian setidaknya itu 20-30 menit ya, misalnya jalan kaki cepat, senam untuk memperbaiki aktivitas insulinnya. Selain itu, olahraga membantu penurunan berat badan pada penderita gemuk atau obesitas. Bila melakukan olahraga berat sebaiknya sebelum ya
selama dan sesudah olahraga itu harus dilakukan monitoring ya kadar gula darahnya ya, khususnya untuk DM yang tipe 1 ya. Nah, guna menentukan kebutuhan insulin dan asupan makanan yang harus disesuaikan dengan kondisi pasien DM. Bila melakukan olahraga ringan, ini tidak perlu melakukan kebutuhan insulin ya, cukup snack kecil aja dibawa kemana-mana saat kita jalan kaki ya, jalan santai. Sebelum olahraga pada gula darah itu kurang dari 80 mg per dl. Untuk olahraga yang selama snack diperlukan setiap setengah ya sampai 1 jam per hari. Kemudian pada olahraga berat dan lama seperti SKI lintas alam, dosis insulin ini perlu diturunkan untuk mencegah hipoglikemi ya, kadar gula darah yang turun. Pada penderita DM ini dianjurkan memperbanyak cairan sebelum, selama, dan sesudah olahraga untuk mencegah dehidrasi pada pasien DM ya, karena pada saat melakukan aktivitas atau melakukan olahraga ya cenderung pastinya ya mengeluarkan banyak keringat. Nah, rumusan konsensus ya Perkeni 2015 di sini mengeluarkan rumus ya digunakan untuk perhitungan kebutuhan gizi pasien penderita DM atau diabetes mellitus. Nah, rumusnya ini sebenarnya bersama pada rumusan kebutuhan aktivitas ya, kebutuhan nutrisi pada aktivitas dan aktivitas berat ya, yang dikalikan dengan faktor aktivitas, kemudian dikalikan faktor stres ya. Ini faktor stres itu adalah faktor penyakitnya ya. Nah, itu juga disesuaikan dengan kondisi si pasiennya. Di sini khusus untuk DM itu BMR yang laki-laki itu 30 kali berat badan ideal BII atau berat badan ideal ya. Nah, sementara yang perempuan atau wanita itu dikalikan 25 ya, dikali berat badan ideal. Nah, untuk mencari energinya ini BMR-nya ya, kita harus mencari BMR-nya dulu ya. Nah, baru untuk kemudian kita jumlahkan dengan faktor aktivitas. Untuk BMR ini kita harus mencari BMR-nya ya, rumusannya itu tidak berbeda ya, hampir sama juga dengan proses pencarian kebutuhan nutrisi pada aktivitas dan aktivitas besar, aktivitas berat gitu maksudnya ya. Itu sama rumusnya. Nanti boleh teman-teman buka bukunya lagi ya, kebetulan bukan saya yang memberikan. Itu saya rasa itu ada di materi tim saya juga ya, silahkan dilihat itu dibaca bukunya. Kemudian ditambahkan faktor aktivitas. Nah, untuk faktor aktivitas ini sebenarnya kan bermacam-macam ya. Nah, tapi di sini ada faktor aktivitas yang dapat kita gunakan, yaitu bed rest apabila misalnya pasiennya bed rest ya. Bisa dijumlahkan ya 10% dari BMR-nya. Kalau misalnya aktivitas ringan, nah dikatakan di aktivitas ringan, nanti boleh teman-teman buka bukunya kembali ya, materi aktivitas berat dan aktivitas ringan ya. Kebutuhan nutrisi pada pasien, topik materi kita yang kebutuhan nutrisi pada pasien aktivitas dan aktivitas berat ya. Nah, itu sama. Ringan, kemudian 20% dari BMR, kemudian sedang 30% dari BMR, yang berat itu 40-50% dari BMR. Ya, kemudian kita kurangkan faktor usianya. Nah, faktor usianya juga ada ya, teman-teman. Nah, ini nanti aku paparkan sedikit. Nah, kemudian berikutnya itu kalau misalnya ada faktor stres ya, ada faktor stres atau faktor penyakit lain ya, nah, boleh ditambahkan lagi itu faktor stresnya. Nah, untuk energinya selanjutnya itu BMR ditambah ya, atau tambah dibagi kurang faktor koreksi tubuh ya. Nah, untuk faktor koreksi tubuh atau faktor koreksi berat badannya ini boleh nih teman-teman juga ingat pelajaran kita cara begitu kebutuhan gizi seseorang ya, caranya sama ya, koreksi berat badan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah faktor usia ya, kita boleh jadikan pedoman. Ini 0 sampai 40 tahun itu 0% dari BMR ya. Berikutnya 40 sampai 49 tahun 5% dari BMR, 60 sampai 69 tahun 10% dari BMR. Nah, lebih dari atau sama 70 tahun itu 15% dari BMR. Nah, untuk koreksi kerangka tubuh ya,
Ini bisa juga digunakan yang ini ya teman-teman. Kalau misalnya ini status gizi normal ya, 0% dari BMR, status gizi normal itu ditambah ya. Kalau status gizi kurang, kalau misalnya pasiennya itu mengalami status gizi kurang, kemudian kita tambahkan dari BMR, misalnya BMR berapa, kita tambahkan 10%, 20% dari BMR itu. Kemudian status obesitas ya, kalau misalnya di obesitas ya kita kurangkan dari BMR, BMR-nya berapa, kemudian kita kurangkan dari BMR tersebut, kita buang dari 20% ya. Nah, ini bisa jadikan pedoman kita ya. Ini adalah kebutuhan protein, lemak, karbohidrat, mikronutrien dapat menyesuaikan. Nah, yang berikutnya pembahasannya adalah diet atau nutrisi pada gangguan hati. Nah, tujuannya di sini memberikan makanan secukupnya guna mempercepat perbaikan ya faal hati tanpa memberatkan pekerjaannya ya, atau fungsi hatinya tidak diperberat. Nah, di sini ada syarat-syaratnya, itu kalorinya itu tinggi ya. Pertimbangkan kalorinya tinggi, kemudian hidrat arang yang tinggi, dan lemak sedang dan protein itu disesuaikan dengan tingkat keadaan klinik penderita. Nah, untuk diet ini diberikan secara berangsur-angsur ya, nah, bertahap gitu, disesuaikan dengan nafsu makan dan toleransi penderita tahap terhadap proteinnya ya. Nah, kemudian ini dipertimbangkan juga ya, pasiennya harus cukup mineral dan vitamin. Garam rendah bila ada retensi garam atau air ya. Jadi kalau misalnya pasien mengalami retensi air atau retensi garam, ya itu garamnya kita rendahkan, kita kurangkan. Nah, cairan dibatasi bila ada asites hebat ya pada pasiennya, mudah dicerna dan tidak merangsang. Oh ya, kalau misalnya tidak ada asites ya cairan ya tidak dibatasi ya, ini khusus untuk pasien yang mengalami asites hebat saja. Kemudian mudah dicerna ya, makanannya mudah dicerna dan tidak merangsang ya. Kemudian bahan makanan yang menimbulkan gas dihindari ya, karena kita harus menghindari atau mempertimbangkan makanan-makanan yang menimbulkan gas pada pasien ini. Nah, sini ada macam-macam diet yang perlu kita perhatikan ya. Macam-macam diet ya pada gangguan hati itu ada 4, diet hati 1, diet hati 2, dan diet hati 3 serta diet hati 4. Nah, untuk diet hati 1 indikasinya itu diberikan kepada penderita sirosis hati berat dan hepatitis infeksiosa akut dalam keadaan prekoma atau segera sesudah penderita dapat makan kembali. Nah, kemudian indikasi berikutnya adalah memberikan atau pemberian sumber protein sedapat mungkin dihindarkan. Nah, indikasi berikutnya lagi itu makan yang diberikan berupa cair yang mengandung hidrat arang sederhana seperti sari buah, sirup, dan teh manis. Nah, cairan yang berikutnya adalah cairan diperlukan kurang lebih 2 liter sehari bila tidak ada asites ya. Nah, bila ada asites dan diuresa ya, belum sempurna ya, pemberian cairan maksimal itu hanya 1 liter per hari. Jenis makanannya adalah rendah kalori, rendah protein, rendah kalsium ya, rendah besi dan rendah tiamin, dan sebaiknya tidak diberikan lebih dari 3 hari. Nah, untuk menambah kalori selain makanan dapat ditambahkan infus glukosa pada pasien. Nah, untuk berikutnya adalah diet hati 2. Nah, diet hati 2 ini diberikan bila keadaan akut atau prekoma sudah dapat diatasi dan penderita sudah mempunyai nafsu makan ya. Jadi merupakan dari peningkat ya, apabila kita telah memberikan diet hati 1 ya, kondisi pasien sudah mulai membaik ya, kemudian kita naik ke diet hati 2. Nah, ini menurut keadaan penelitian makanan diberikan dalam bentuk cincang atau lunak. Nah, pemberian protein ini di sini dibatasi 30 gram per hari dan lemak diberikan dalam bentuk yang mudah dicerna. Nah, makanan ini juga rendah kalori ya, sama diet tipe 1, rendah kalori, rendah kalsium, rendah besi, dan rendah tiamin, dan sebaiknya diberikan selama beberapa hari saja. Nah, menurut beratnya retensi garam atau air,
Kemudian makanan diberikan sebagai diet hati 2 rendah garam ya. Nah, bila ada asites hebat dan tanda-tanda diuresis ya belum baik, nah diberikan diet rendah garam. Nah, berikutnya adalah diet hati 3. Di sini diet hati 3 ini diberikan sebagai makanan perpindahan dari diet hati 2 atau kepada penderita yang nafsu makannya sudah mulai cukup baik. Menurut keadaan penyakit, makanan diberikan dalam bentuk lunak atau biasa. Proteinnya diberikan 1 gram per kilogram berat badan ya pasiennya. Kemudian lemak sedang dalam bentuk yang mudah dicerna. Nah, kalau makanan ini cukup mengandung kalori ya, makanan ini juga harus pertimbangkan harus cukup mengandung kalori, besi, vitamin A dan vitamin C, tetapi kurang kalsium dan tiamin. Menurut beratnya ya, retensi garam atau air, makanan ini diberikan sebagai diet hati 3 rendah garam. Bila ada asites hebat dan tanda-tanda diuresa belum baik, maka dianjurkan diberikan diet rendah garam 1. Nah, untuk diet untuk diet hati 4 di sini diberikan sebagai makanan perpindahan dari diet hati 3 atau kepada penderita hepatitis infeksiosa dan sirosis hati. Alhamdulillah. Maaf ya. Dan sirosis hati ya yang nafsu makannya telah baik setelah dapat menerima protein dan tidak menunjukkan gejala sirosis hepatis aktif. Nah, menurut kesanggupan penderita, makanan diberikan dalam bentuk lunak atau biasa. Nah, makanan ini ya, diet hati 4 ini, makanan ini mengandung kalori tinggi, protein tinggi, lemaknya juga cukup, zat arang tinggi, vitamin dan mineralnya cukup. Menurut beratnya retensi garam atau airnya ya, nah maka makanan diberikan sebagai diet hati 4 rendah garam. Bila asites hebat dan tanda-tanda diuresis belum baik juga, maka diberikan diet rendah garam 1. Nah, pembahasan berikutnya yang ketiga adalah diet nutrisi pada gangguan kantung empedu. Nah, tujuannya di sini memberi istirahat pada kantung empedu dan mengurangi rasa sakit ya. Kemudian tujuan berikutnya adalah memberi makanan dan minuman secukupnya untuk memelihara berat badan normal dan menjaga keseimbangan cairan tubuh pasien. Nah, syarat-syaratnya adalah lemak rendah untuk mengurangi kontraksi kantung empedu ya. Kemudian lemak diberikan dalam bentuk mudah dicerna. Nah, untuk kalori, protein dan hidrat arang ini juga cukup ya. Bila terlalu gemuk, jumlah kalorinya itu harus dikurangi. Vitaminnya tinggi, terutama vitamin yang larut dalam lemak. Kemudian mineralnya itu cukup ya. Kemudian cairan tinggi untuk membantu pengeluaran kuman-kuman atau sisa-sisa metabolisme dan mencegah dehidrasi. Berikutnya syaratnya adalah makanan tidak merangsang dan diberikan dalam porsi kecil tetapi sering ya untuk mengurangi rasa kembung. Nah, di sini ada macam diet dan indikasi pemberian pada gangguan kantong empedu. Ya, diet rendah lemak 1, diet rendah lemak 2 dan diet rendah lemak 3. Nah, untuk diet rendah lemak 1, indikasinya diberikan kepada penderita cholestasis akut ya dan kolelitiasis dengan kolik akut. Makanan ini diberikan berupa buah-buahan dan minuman manis. Nah, berikutnya adalah makanan ini rendah dalam kalori dan semua zat-zat kecuali vitamin A dan vitamin C. Dan sebaiknya hanya diberikan selama 2-3 hari saja untuk pertimbangan lebih lanjut ya. Kemudian diet rendah lemak 2 di sini diindikasikan diberikan secara berangsur bila keadaan akut sudah dapat diatasi, kemudian perasaan mual sudah berkurang atau kepada penderita penyakit kantong empedu kronik yang terlalu gemuk ya, bisa berpindah dari diet rendah lemak 1 menjadi diet rendah lemak 2. Ya, menurut keadaan penderita ini makanan diberikan dalam bentuk cincang ya. Jadi kita mesti perhatikan juga keadaan pasiennya ya.
Kita lihat pasiennya ya, yang batas-batas dapat ditoleransi ya. Ada yang memberikan makanan cincang, kemudian juga lunak, dan ada juga makanan biasa. Makanan ini ya rendah dalam kalori dan kalsium. Nah, berikutnya adalah diet rendah lemak 3. Ini indikasinya diberikan kepada penderita penyakit kantong empedu yang tidak gemuk dan cukup mempunyai nafsu makan ya. Nafsu makannya baik. Nah, kemudian indikasi berikutnya adalah menurut keadaan penderita ya, kita lihat dulu kondisi pasiennya ya, disesuaikan makanan ini dapat diberikan dalam bentuk lunak atau biasa. Makanan ini cukup dalam kalori dan semua zat-zat gizi karena makannya sudah hampir sama dengan makanan biasa. Baik, kita masuk ke pre dan post, berarti pembahasannya ya sudah selesai ya. Semoga pembahasan yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik ya, bermanfaat untuk kita semuanya ya, dan berguna untuk kedepannya. Di sini ada pre dan post atau quiz ya, silakan teman-teman kerjakan ya. Kemudian di share di kelas Edmodo. Jangan lupa tambahkan tugas rangkuman, hanya tugas individu ya teman-teman, tugas rangkumannya dan tugas pre dan post atau tulisnya itu ditulis tangan seperti biasa ya teman-teman. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Jangan lupa like, subscribe, and share supaya video ini lebih bermanfaat lagi dan berguna untuk yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.